بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menyampaikan sebuah materi ekonomi, yaitu elastisitas harga pada permintaan dan penawaran. Ada 4 submateri yang akan kita bahas. Yang pertama tentang permintaan dan penawaran. Sebelum kita masuk kepada elastisitas permintaan dan penawaran, terlebih dahulu kita harus tahu apa itu permintaan dan penawaran. Permintaan adalah jumlah barang atau jasa yang diinginkan atau diminta oleh konsumen pada tingkat harga tertentu. Sedangkan penawaran adalah jumlah barang atau jasa yang ditawarkan oleh produsen pada berbagai tingkat harga tertentu. Masing-masing permintaan dan penawaran memiliki hukumnya sendiri. Hukum permintaan berbunyi, jika harga barang atau jasa semakin rendah, maka jumlah permintaan terhadap barang atau jasa tersebut cenderung meningkat. Dan sebaliknya, jika harga barang atau jasa tersebut meningkat, maka jumlah permintaan terhadap barang atau jasa cenderung turun. Adapun hukum penawaran berbunyi, kenaikan harga suatu barang dan jasa akan mengakibatkan meningkatnya kegiatan penawaran terhadap barang atau jasa tersebut. Sebaliknya, jika semakin rendah, maka timbul kecenderungan penawaran terhadap barang atau jasa tersebut yang juga berkurang. Kita masuk kepada pembahasan elastisitas permintaan dan penawaran. Elastisitas merupakan pengaruh perubahan harga terhadap jumlah barang yang diminta atau yang ditawarkan. Untuk bahasa sederhananya itu, elastisitas merupakan tingkat kepekaan atau perubahan suatu gejala ekonomi terhadap perubahan gejala ekonomi lainnya. Elastisitas terbagi menjadi 3 jenis, yaitu elastisitas harga, elastisitas silang, dan elastisitas pendapatan. Di dalam 3 bentuk elastisitas ini terdapat elastisitas permintaan dan penawaran sebagai unsur pentingnya. Pengertian dari elastisitas permintaan adalah tingkat kepekaan perubahan jumlah barang yang diminta terhadap perubahan harga. Adapun elastisitas penawaran adalah tingkat kepekaan perubahan jumlah barang yang ditawarkan terhadap perubahan harga barang. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan elastisitas harga permintaan dan penawaran. Elastisitas harga pada permintaan dan penawaran memiliki sebuah rumus. Dari rumus ini, kita akan mengetahui berapa koefisien dari elastisitas harga tersebut. Rumusnya yaitu E sama dengan persentase delta Q per
persentase delta P, atau E sama dengan P per Q dikali delta Q per delta P, di mana delta Q merupakan perubahan jumlah barang atau Q2 min Q1. Kemudian delta P merupakan perubahan harga barang atau P2 min P1. P merupakan harga mula-mula, Q merupakan jumlah permintaan atau penawaran mula-mula, E merupakan elastisitas permintaan penawaran. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan sifat-sifat dari elastisitas. Dengan menggunakan rumus sebelumnya, maka kita akan mendapatkan nilai koefisien dari elastisitas. Nilai ini menggambarkan seberapa besar kepekaan atau tingkat elastisitas dari barang yang diminta atau ditawarkan terhadap perubahan harga. Adapun koefisien elastisitas memiliki sifat-sifat tertentu. Pertama, bersifat elastis, di mana E lebih dari 1. Kedua, inelastis, yaitu E kurang dari 1. Kemudian, uniter, di mana E sama dengan 1. Keempat, elastis sempurna, di mana E sama dengan tak terhingga. Dan yang kelima, inelastis sempurna, yaitu E sama dengan 0. Permintaan atau penawaran bersifat elastis, di mana E lebih dari 1. Persentase perubahan kuantitas barang lebih besar dari persentase perubahan harga. Misalnya, ketika harga turun 5%, maka permintaan naik sebesar 10%. Ketika harga turun sebesar 5%, maka penawaran turun sebesar 10%. Barang ini tergolong sangat peka terhadap perubahan harga. Contohnya adalah emas. Kemudian untuk kurva dari barang yang bersifat elastis ini yaitu landai. Permintaan atau penawaran bersifat inelastis, di mana E kurang dari 1. Persentase perubahan kuantitas barang kurang dari persentase perubahan harga. Hal ini biasanya terjadi pada produk kebutuhan sehari-hari, misalnya beras yang merupakan kebutuhan mayoritas dari masyarakat Indonesia sebagai bahan pangan utama. Untuk kurvanya sendiri itu berbentuk curam. Permintaan atau penawaran bersifat uniter, di mana nilai E sama dengan 1. Persentase perubahan kuantitas barang sama dengan persentase perubahan harga. Contoh barang yang bersifat uniter seperti barang yang tergolong sekunder, contohnya barang elektronik. Permintaan atau penawaran bersifat elastis sempurna atau tak terhingga. Nah, elastisitas dikatakan tak terhingga bila pada suatu harga tertentu pasar sanggup membeli atau menjual semua barang yang ada di pasar. Contoh produknya yaitu barang atau jasa yang bersifat komoditi. Untuk kurvanya ini horizontal. Permintaan atau penawaran bersifat inelastis sempurna, di mana E sama dengan 0. Permintaan atau penawaran bersifat inelastis sempurna maksudnya adalah perubahan harga tidak mempengaruhi jumlah produk. Nah, kurvanya ini berbentuk vertikal, artinya apa? Berapapun harganya, kuantitas produk barang atau jasa tetap tidak berubah. Contoh barang yang bersifat inelastis sempurna adalah obat-obatan. Berapapun harga dari obat ini,
mau mahal atau murah. Maka, obat yang dibeli itu sesuai dengan dosis yang dibutuhkan. Itulah tadi penjelasan terkait dengan materi ekonomi, elastisitas harga pada permintaan dan penawaran. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Silakan subscribe, like, komen, dan share video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.